saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SVD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Rabu 16 Desember 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Iman itu bukan proses sekali jadi. Beriman itu suatu proses seumur hidup yang diwarnai dengan pengalaman jatuh bangun, bahkan krisis yang menyebabkan kita ragu-ragu apakah memang Tuhan itu ada atau tidak. Apakah kita berdosa kalau kita ragu-ragu? Apakah Anda pernah ragu-ragu pada Tuhan? Jika pernah, maka tidak perlu merasa bersalah, karena banyak tokoh besar dalam kitab suci, para nabi, termasuk rasul-rasul Yesus, dan tokoh-tokoh iman sepanjang sejarah pernah ragu-ragu. Hanya keraguan yang dikelola secara positif justru bisa memperdalam dan mematangkan iman kita. Di balik kehebatannya sebagai nabi dan pewarta Mesias, Yohanes tetap manusia yang bisa ragu-ragu. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis yang sedang dipenjara oleh Herodes Antipas mengirim dua muridnya menghadap Yesus dengan pertanyaan, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menanti seorang lain?" Dengan kata lain, apakah benar Yesus itu Mesias atau perlu Mesias lain? Kita bisa memahami keraguan Yohanes ini kalau kita merefleksikan konteksnya. Pertama, hidup Yohanes hampir mencapai titik akhir. Kita membayangkan dia berada di penjara, dikelilingi oleh kegelapan dan penderitaan. Namun hingga menjelang akhir hidupnya, Mesias yang dia wartakan dengan berapi-api tidak kunjung muncul. Yesus juga tidak pernah menyatakan diri secara jelas dan terbuka tentang identitasnya sebagai Mesias. Maka pertanyaan ini lahir dari kebingungan dan keraguan Yohanes Pembaptis. Hal kedua yang bisa kita refleksikan, Yohanes tampak ragu-ragu apakah benar Yesus itu Mesias. Seperti kebanyakan orang Yahudi pada zaman itu, Yohanes mengharapkan seorang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Romawi dan menghantar era mesianik atau kerajaan Allah di bumi yang dipahami secara manusiawi. Ia mengharapkan dan mewartakan seorang Mesias yang datang dengan kuasa dan tampil sebagai hakim yang membasmi semua pendosa. Namun penampilan Yesus tidak sesuai dengan impian dan harapan serta gambaran Yohanes dan kebanyakan orang Yahudi zaman itu. Dia tidak memiliki kekayaan, dia tidak ada pasukan, tidak ada istana. Mereka hanya melihat seorang pemuda yang tampak miskin seperti salah satu dari mereka. Memang Yesus melakukan mujizat, namun mujizat saja tidak cukup untuk menjadi Mesias yang mereka harapkan. Yesus juga tidak tampil sebagai hakim yang keras atas para pendosa yang tidak bertobat, tetapi lebih sebagai seorang gembala yang lembut dan memperlakukan orang berdosa dengan penuh kasih. Maka
apakah kami harus menunggu yang lain? Apakah ada Mesias alternatif dari Yesus yang tidak tampak sebagai tipe seorang Mesias? Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan ini. Ia meminta murid Yohanes untuk menceritakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Apa yang mereka lihat dari tindakan Yesus. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Orang miskin tidak disembuhkan dari kemiskinannya, tapi diberitakan kabar baik. Dia tidak membuat pernyataan resmi dan terbuka bahwa dia adalah Mesias yang datang. Namun rentetan karya yang disebutkan Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa dialah Mesias. Karena semua yang dia lakukan memenuhi ramalan Nabi Yesaya. Saudara-saudara terkasih, Tuhankah yang akan datang? Ataukah kami harus mencari yang lain? Apakah benar Tuhan yang saya imani selama ini, yang saya ikuti dan wartakan selama hidup? Ataukah harus mencari Tuhan yang lain? Bukan tak mungkin ketika merasa bahwa beriman pada Tuhan tampak begitu sulit atau membutuhkan banyak pengorbanan, ketika hidup berjalan tidak seperti yang kita inginkan, ketika masalah silih berganti mendera hidup kita, ketika doa kita tampaknya tidak membuahkan hasil, orang beriman mulai ragu-ragu dan bertanya, apakah saya harus percaya pada Tuhan yang saya ikuti dari kecil? Atau saatnya saya mencari Tuhan lain atau mencari kekuatan lain yang lebih baik dari Tuhan yang saya ikuti ini? Orang tergoda berpaling dari Tuhan dan mencari juru selamat yang lain, yang mungkin lebih mudah dipahami atau yang langsung memberikan jawaban instan terhadap semua problem hidup kita. Sembari menerima bahwa krisis iman atau rasa ragu-ragu pada Tuhan itu normal, kita juga perlu merenung dalam konteks pengalaman Yohanes. Mungkin kita memiliki gambaran Tuhan yang keliru atau ekspektasi atau harapan pada Tuhan yang terlalu tinggi, terlalu muluk, egoistis, dan tidak realistis. Tuhan Yesus menjawab keraguan kita seperti menjawab keraguan Yohanes. Renungkanlah dan saksikanlah karya Tuhan. Lihatlah bukti di sekitar kita dalam peristiwa-peristiwa dan dalam pengalaman-pengalaman orang lain. Saudara-saudara, tetaplah berjuang untuk mengenal Tuhan dengan benar dan lebih dalam, mengenal kehendaknya, dan terus berjuang memahami dan menerima kebijaksanaannya dalam hidup kita. Di tengah keraguan kita dan godaan untuk mencari Tuhan yang lain, sabda Tuhan dalam nubuat Yesaya hari ini mengingatkan kita, Aku menjadikan terang dan menciptakan kegelapan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain selain Aku, Allah yang adil dan juru selamat. Demi Aku, semua orang akan bertekuk lutut dan setiap lidah bersumpah. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.